Pencobaan-pencobaan adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan manusia. Kesulitan hidup, persoalan dan permasalahan, malapetaka ataupun hal-hal yang tidak kehendaki adalah sesuatu yang terjadi pada semua orang, termasuk orang percaya. Bagaimana ketika kita menghadapi pencobaan ataupun permasalahan yang tidak mudah dalam kehidupan ini? Apa yang membuat kita bisa bertahan? Dan apa yang bisa memberikan kepada kita semua pengharapan untuk terus berjuang dalam kehidupan ini, tidak hanya sekedar berhadapan dengan sebuah persoalan dan mengatakan aku hanya bertahan hidup, tetapi kita berhadapan dengan persoalan dan pencobaan dan mengatakan suatu hari aku akan naik. Simak Pria Misteri. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Pria Misteri dalam acara Wajah Allah. Kali ini kita akan membahas tema kuat menghadapi pencobaan. Kuat menghadapi pencobaan berdasarkan pembacaan firman dari 1 Korintus 10 pada ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, bayangkanlah begini, Anda tengah berhadapan dengan keadaan hidup yang tidak mudah. Mungkin Anda tengah memikirkan tentang cicilan hutang yang mesti segera Anda bayar. Mungkin Anda tengah memikirkan tentang anak Anda yang memberontak dan saat ini tidak mau mendengarkan apapun yang Anda nasihatkan, apapun yang Anda katakan, yang Anda tahu bahwa itu merupakan hal yang baik bagi dirinya. Mungkin juga Anda mengatakan, saya tengah menghadapi situasi yang sulit dalam pernikahan saya, bahwa apa yang terjadi pada saat ini bukanlah sesuatu yang saya harapkan. Mungkin Anda tengah memikirkan untuk bercerai, ataupun tengah menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang membuat Anda tengah berada dalam persidangan bercerai. Mungkin Anda tengah mendampingi orang yang Anda kasihi di rumah sakit, dan keadaan hidup orang yang Anda dampingi semakin tipis dari waktu ke waktu. Kita bisa menamakan persoalan-persoalan hidup yang kita alami yang menjadi pencobaan dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang muncul kemudian dan penting bagi setiap orang percaya begini, kalau Tuhan kita Maha Kuasa, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, kenapa semua ini terjadi dalam kehidupan kita? Dalam khotbah kali ini, saya tidak berusaha untuk menjawab semua persoalan itu, tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda beberapa hal yang penting dari bagian Alkitab yang tadi kita baca, untuk membawa kita melihat bahwa dalam keadaan-keadaan hidup yang tidak mau kita terima, tapi pada akhirnya mesti kita terima, kita memiliki kekuatan Tuhan di situ. Kita memiliki pengharapan di situ. Kita memiliki sesuatu yang berbeda dengan apa yang dunia tawarkan. Kita punya pegangan dan dasar dari Tuhan. Saya akan menjelaskannya satu demi satu berdasarkan firman Tuhan tadi.
Saudara-saudara, mari kita lihat bagian Alkitab yang tadi sudah kita baca. Saya mengulasnya satu persatu. Di sini dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita berhenti di sini. Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ayo, Anda mungkin akan mengatakan, ayolah Pak Pendeta, pencobaan biasa bagaimana? Kekuatan saya sudah sangat tipis dan saya mau menyerah. Pak Pendeta, jangan katakan ini pencobaan biasa. Karena saya benar-benar tengah berusaha meredam kemarahan saya pada Tuhan. Karena keadaan hidup yang begitu susah. Pak Pendeta, ini bukan pencobaan biasa. Kalau Bapak ada di tempat saya, Bapak tidak akan mungkin mengatakan bahwa pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Atau mungkin Anda akan mengatakan ketika firman Tuhan ini dikatakan pada Anda, oke, itu firman Tuhan. Tapi realnya dalam hidup saya, dalam konteks kehidupan saya, apa yang mesti saya katakan? Apakah ini pencobaan biasa? Bukan, ini bukan hal yang biasa. Saudara-saudara, saya pun akan mengatakan hal yang sama ketika saya mengalami hal itu tanpa melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan selanjutnya. Tetapi dari firman Tuhan ini kemudian dilanjutkan begini. Alasan daripada penulis surat pertama Korintus ini mengatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Dan dia mengatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dia kemudian mengatakan lebih lanjut di sini, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pertama di sini dikatakan sebab Allah setia. Jadi kalimat ini mesti disandingkan. Ketika penulis surat pertama Korintus ini mengatakan pencobaan-pencobaan kamu itu kan hal yang biasa dan tidak akan melebihi kekuatan manusia. Dia kemudian menambahkan begini bahwa kenapa tidak melebihi kekuatan Anda sebagai manusia? Pertama dia mengatakan karena Allah setia. Karena Allah setia. Setia menggambarkan tentang Allah konsisten atau Allah tidak pernah berubah dalam mengasihi Anda. Nah, kesetiaan inilah yang dia katakan itu menjadi kekuatan bagi Anda untuk menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Sehingga pencobaan-pencobaan yang tadi Anda katakan bahwa berat, tidak mudah. Ya, saya setuju. Kita manusia. Anda manusia, saya manusia. Kita sama-sama menghadapi keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah. Dan pada suatu titik kita akan mengatakan, saya telah habis kekuatan menghadapi persoalan ini. Kalau penulis surat Korintus ini mengatakan hal itu biasa, bukan karena dia mau membuat segala sesuatu remeh. Itu kan biasa, itu dia tidak. Tetapi dia mau menyandingkannya dengan mengatakan bahwa Allah yang menciptakan manusia, yang menaruh gambaran dirinya dalam diri Anda dan saya adalah pribadi yang setia. Yang ketika menciptakan Anda, Dia adalah pribadi yang menyertai Anda sampai pada akhir kehidupan Anda. Kesetiaannya bukanlah sesuatu yang berubah. Tidak. Seringkali kita berpikir bahwa Allah berubah dalam keadaan hidup yang tidak berubah. Allah tidak mengasihi saya lagi. Allah mengabaikan saya. Saya percaya Dia Maha Kuasa. Tapi dalam keadaan ini, Dia tidak mau campur tangan atau turun tangan untuk saya. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan kepada kita, mengatakan begini, Allah setia. Dalam keadaan hidup yang tidak mudah, dalam pencobaan yang kita hadapi, bukankah kita membutuhkan sesuatu yang stabil? Keadaan yang gonjang-ganjing tidak bisa dikendalikan. Kita membutuhkan dasar yang stabil yang tidak bergerak, yang tidak meninggalkan kita. Dan bagian Alkitab ini mengatakan, pencobaan itu bukanlah pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Karena Allah setia. Ketika kita ada dalam pencobaan hidup yang berat, kita punya teman curhat, kita punya orang yang bisa menguatkan. Dan dalam keadaan itu, keadaan hidup mungkin berubah, masih tetap sulit. Tetapi memiliki seseorang yang bisa mendorong Anda untuk tetap kuat, yang bisa memberikan motivasi, memberikan sebuah hal yang mencerahkan kehidupan Anda, bahkan menguatkan Anda, membuat Anda tidak merasa sendirian.
orang yang ada dalam keadaan hidup yang tidak mudah. Tapi ketika dia mengetahui bahwa ada seseorang yang bersama-sama dengan dia akan lebih tenang. Allah adalah Allah yang setia, mengasihi Anda. Pemasmur pernah mengatakan begini bahwa pujilah Tuhan hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya ajaib dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Dia menyandingkan kasih Allah yang ajaib, kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, kasih Allah yang tanpa pamrih. Ketika Anda baik, ketika Anda buruk, Allah tetap mengasihi Anda. Kasih Allah yang tiada batas. Ketika Anda berdosa, seberdosa apapun, sekelam apapun hidup Anda, ketika Anda kembali kepada Allah, Allah memutihkan Anda, Allah menyucikan Anda, kasih-Nya tidak terbatas. Ketika Anda mengatakan manusia mengasihi Anda dengan memandang muka, maka Alkitab mengatakan Allah mengasihi Anda karena Allah ada di dalam Anda. Karena Allah yang menciptakan Anda. Ini sama seperti seorang ibu yang mengandung anaknya dan dia begitu menjaga anaknya dengan baik sampai pada saat anaknya dilahirkan. Apakah ibu itu tahu bahwa anak ini yang dia jaga, dia rawat, dia perhatikan akan menjadi anak yang baik? Bukan anak yang durhaka seperti maling kundang. Tidak, dia tidak bisa melihat ke masa depan seperti apa anak itu. Tetapi satu hal yang dia lakukan adalah dia menjaga, memelihara anak itu. Karena beberapa bagian dari dirinya ada dalam anak itu. Demikian juga, Allah sangat mengasihi Anda bukan karena Anda baik. Tetapi Dia mengasihi Anda karena Dia ada di dalam Anda. Gambar dirinya ada di dalam Anda. Sebab itu Dia mengasihi Anda. Sebab itu Dia setia kepada Anda. Dia setia kepada Anda dalam keadaan hidup yang tidak mudah. Karena itu Anda bisa mengatakan pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan saya. Karena saya punya Allah yang setia. Alasan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Pertama, karena Allah setia. Yang kedua, di sini dikatakan, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, asal daripada penderitaan yang menjadi pencobaan atau persoalan dalam kehidupan kita, pertama-tama bisa saja karena kesalahan kita, kelalaian kita. Kedua, karena orang lain yang ingin menyusahkan Anda. Ketiga, karena musuh. Sejak Anda memilih percaya pada Tuhan Yesus, pada saat itu iblis menjadi musuh Anda. Dan dia tidak pernah menginginkan kebaikan Anda. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kita, atau kamu, atau mereka, kita sebagai orang percaya, memiliki hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa ada pertarungan yang terjadi di alam roh ketika orang percaya mengalami penderitaan dan pencobaan. Iblis akan berusaha membuat orang percaya untuk putus asa. Iblis berusaha membuat Anda untuk tidak lagi percaya bahwa Allah mengasihi Anda. Iblis akan membuat Anda untuk tidak lagi percaya bahwa Anda punya kuasa. Allah punya kuasa untuk menyelamatkan dan mengangkat Anda. Iblis akan membuat Anda menjadi pribadi yang pasif. Pasif artinya ya hidup sajalah. Tidak usah mengharapkan yang lebih daripada itu. Padahal kalau kita lihat ada ribuan janji Tuhan dalam Alkitab bagi kita. Tapi iblis akan membuat Anda janji itu sia-sia. Janji itu bukanlah untuk Anda. Siapa Anda? Karena itu, bayangkanlah bahwa ketika Anda ada dalam pencobaan-pencobaan yang tidak mudah, bukan karena kehendak Allah, Anda mengalami hal itu. Allah selalu menginginkan apa yang baik terjadi pada Anda.
Dia adalah Bapa yang baik. Dan gambaran ini ketika kita pakai kepada diri kita sebagai orang tua, kita selalu menginginkan hal yang baik terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Kita mengupayakannya, kita berusaha supaya hal baik itu terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, gambaran perkataan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, ini adalah gambaran bahwa Allah yang berperang bagi Anda. Saudara-saudara, ingat itu. Ketika Anda ingin menyerah, ketika Anda tidak kuat lagi untuk ada dalam sebuah kehidupan yang panjang dan melelahkan, ingatlah bahwa Anda tidak berjuang sendirian. Anda tidak mampu, tetapi Allah mampu. Anda terkadang tidak bisa mengangkat tangan Anda untuk berperang, untuk melawan. Tetapi justru itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dia tidak akan membiarkan. Artinya dalam pencobaan itu dia aktif. Dia tidak hanya menempel, tetapi dia berperan, berproses. Sama seperti yang dikatakan dalam surat Roma 8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Keadaan-keadaan yang terjadi dalam dunia ini adalah keadaan-keadaan yang tidak ideal. Musuh mencampuri segala sesuatu. Kacau balau. Manusia menggunakan kehendak bebasnya melakukan kejahatan. Bisa menyakiti Anda. Bisa membuat Anda ada dalam mara bahaya. Iblis berusaha menghadirkan malapetaka dalam hidup Anda. Tetapi di dalamnya Allah tidak menonton. Allah tidak menyaksikan dan pangku tangan, tidak. Tetapi Allah bekerja. Itu yang dikatakan dalam Alkitab bahwa berdiri dan lihatlah, aku akan berperang kepada kamu. Kamu hanya akan menonton, kamu hanya akan melihat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi jangan katakan kalau dapat berkat atau dapat hal-hal yang baik, beta diberkati oleh Allah, saya diberkati oleh Allah. Allah baik bagi saya. Tapi ketika ada dalam kesulitan dan mengatakan bahwa apa yang terjadi ini? Allah tengah berbuat apa dengan hidup saya? Nah, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan baik maupun keadaan buruk. Allah bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena ketika kita diserang, kita ada dalam keadaan yang tidak mudah, pada saat itu Allah bilang, saya menjadi penengah antara pencobaan itu dengan kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Pemasmur menggambarkan Allah adalah kota benteng yang kokoh dan teguh. Allah adalah perisai. Allah adalah gunung batu tempat perlindungan. Itu menggambarkan bahwa Allah berperan aktif menjadi kekuatan dan kuasa yang menahan kekuatan musuh, seperti dikatakan dalam Lukas, menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di situ kita melihat gambaran ayat ini yang mengatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat, pada saat ini ketika Anda lemah, Allah yang kuat bagi Anda. Ketika Anda hendak henti untuk bertarung, Allah yang bertarung bagi Anda. Semua kebaikan-kebaikan yang Anda temui sehingga Anda bisa berjalan sampai saat ini dalam keadaan yang tidak mudah, karena Dia, Allah, berperang bagi Anda. Dia ada untuk menjadikan Anda tetap kuat. Anda tetap kuat. Dan Anda kuat karena Dia yang bertarung untuk Anda. Saudara-saudara yang terakhir, dari bagian Alkitab ini, dalam tema kita pada saat ini, kekuatan atau kuasa menghadapi pencobaan, di sini dikatakan begini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, pencobaan atau keadaan hidup yang tidak mudah akan mendorong kita untuk berusaha keluar daripada persoalan itu.
Sama seperti ketika Anda tidak tahu berenang, lalu Anda terjatuh di kolam renang ini, maka Anda berusaha untuk naik ke atas dan mendapatkan udara. Anda akan mencoba apapun juga untuk membuat Anda tetap dapat bernafas. Tetap dapat bernafas. Tetapi Anda tahu sendiri bahwa bila Anda tidak tahu berenang dan kolam ini sangat dalam, maka apapun upaya yang Anda coba pada akhirnya akan membuat Anda semakin lelah, dan perlahan-lahan Anda akan tenggelam. Anda tidak bisa kemudian naik ke atas, dan Anda menunggu saatnya saja untuk mati. Di sini dikatakan gambarannya adalah pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ketika kita ada dalam pencobaan yang berat, kita berusaha untuk mencoba keluar dengan kekuatan kita, kita menyadari sungguh bahwa kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Satu kali kita mencoba, kita berusaha, oh mungkin saya bisa mencoba hal ini. Kita melakukannya. Tidak bisa, gagal, kita kecewa. Kali yang kedua kita mencoba lagi. Bagaimana kalau ini? Menurut saran teman saya mesti melakukan hal ini supaya saya bisa keluar daripada persoalan hidup ini. Tidak bisa. Saya mencoba yang terakhir. Yang pertama gagal, kedua gagal, sudah mulai kecewa. Sudah mulai putus asa. Yang ketiga gagal, hilanglah harapan. Anda tidak lagi menjadi pribadi yang mengharapkan yang baik terjadi dalam hidup Anda. Lalu Anda beranggapan bahwa sudahlah kebaikan hanya untuk orang lain. Apakah benar demikian? Nah, tidak. Alkitab mengatakan begini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Iya, Tuhan yang memberikan jalan keluar, bukan upaya Anda. Bukan upaya Anda. Artinya apa? Dalam keadaan-keadaan hidup yang berat, tadi dikatakan, Dia yang berperan bagi Anda. Kan dikatakan begitu. Berarti adalah usaha Allah untuk mengeluarkan Anda dari persoalan itu. Karena Dia tahu Anda tidak mampu. Dia berusaha untuk mengeluarkan Anda dari situ. Saudara-saudara, Allah tidak hanya memberikan kepada Anda kekuatan. Dia tidak hanya setia mengasihi Anda dan senang Anda ada dalam penderitaan atau pergumulan. Tetapi di sini dikatakan, Dia memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar. Jalan keluar artinya sesuatu yang menyelesaikan persoalan Anda. Tuhan yang memberikannya. Anda tidak mampu. Anda bilang pintu tertutup bagi saya, jendela tertutup bagi saya. Tingkap-tingkap rumah Anda Allah buka untuk memberikan Anda jalan keluar. Allah hanya menunggu waktunya untuk memberikan kepada Anda pertolongan. Anda mungkin memikirkan 1, 2, 3 atau jalan menurut akal Anda. Saya bisa selesaikan persoalan ini menurut pemikiran saya seperti ini. Tetapi dibandingkan dengan pemikiran Anda, Allah memiliki jutaan, ribuan, miliaran solusi untuk masalah Anda. Karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia akan memberikan jalan keluar bagi Anda. Dia tidak akan membiarkan kekuatan Anda habis di situ, tetapi Dia akan mendorong Anda keluar dari situ. Ibarat di dalam kolam ini, Dia akan memberikan pundak Dia untuk Anda naik dan keluar. Dia akan membawa Anda keluar. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga Anda dapat menanggung persoalan Anda. Terkadang satu hal yang merupakan iman bagi orang percaya adalah tidak memikirkan persoalan itu selesai seperti apa, tetapi terus memikirkan bahwa Allah saya bisa menyelesaikan persoalan itu, bahwa Allah saya sanggup menyelesaikan persoalan itu. Memikirkan bagaimana persoalan itu selesai hanya akan menambah beban dalam diri. Bagaimana? Sampai kapan? Apakah saya masih kuat? Apakah saya mampu? Selalu tertuju pada hal-hal yang negatif. Tapi ketika kita memikirkan Allah yang mampu melakukannya, maka kita akan memikirkan Allah baik pada saya. Dalam keadaan ini pun saya bisa menghitungkan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup saya. Karena Dia baik pada saya percaya Dia akan melakukan yang terbaik dan Dia berkuasa untuk melakukannya.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dikatakan demikian, sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah memberikan kepada Anda jalan keluar sehingga Anda dapat untuk menanggungnya. Nah, saudara-saudara, kita akan mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini, dan tema kita membahas tentang kekuatan atau kuasa menghadapi pencobaan hidup adalah sesuatu yang telah menjadi sebuah jawaban bagi kita ketika kita bertanya bagaimana kita bisa bertahan dalam keadaan itu. Apa yang menjadi dasar kita berharap? Bagaimana kalau keadaan hidup itu masih terus-menerus berlangsung? Saya menghadapinya seperti apa? Bagian firman Tuhan tadi mengatakan bahwa satu, Allah setia, kasihnya dahsyat, hebat atas hidup Anda, dan kesetiaannya selalu ada dalam hidup Anda, kapan saja, di mana saja, sampai akhir kehidupan Anda. Lalu dikatakan kemudian bahwa Dia yang berperang bagi Anda. Jadi Dia yang bertindak. Dia tidak membiarkan Anda sendirian, tetapi Dia bertindak untuk Anda. Dia menjaga, melindungi Anda. Dan yang terakhir dikatakan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar bagi Anda. Saya percaya bahwa hari ini Anda telah diberkati, bahwa kekuatan kuasa Tuhan ada pada janji-janjinya. Ketika Anda tidak ada lagi alasan untuk berharap, maka Anda akan kembali berharap, bukan karena keadaan hidup telah baik, bukan karena Anda kuat, tetapi karena hari ini saya percaya firman Tuhan telah memberkati Anda. Kuasa Tuhan telah menjamah dan menjangkau Anda. Puji namanya, sembah Dia. Tuhan telah memberkati Anda. Sampai jumpa minggu depan bersama dengan penyiar misteri. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati.